puasa 74 sampai hari kelima, abis itu nggak puasa karena dia bilang dia nggak bisa habis, nggak bisa minum obat kan kebetulan memang dia udah disupport sama banyak obat. Dua minggu sebelum lebaran udah ngeliat banget kalau dia sakit. Udah. Saya sakit itu. Belakang. Kok ngeliat lama-lama badannya udah mulai kuning. Aku berpikirnya waktu itu cuma secara kami awam gitu, takutnya tuh biasanya kalau orang kuning itu kan biasanya gejalanya tuh liver kan, entah ada gangguan liver atau autoimun biasanya kan itu ujungnya tinggi kan kalau kayak anak gitu pasti ada sesuatu yang salah pada dia, tapi dia tuh nggak pernah mau dibawa ke dokter, didudukin ke rumah sakit nggak mau, sampai lebaran tuh dia nggak bisa turun, nggak bisa ikutan sholat id, lebaran tuh nggak happy banget pokoknya dia kesakitan. Sampai tanggal 3 Mei akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit, nyerah, tapi dengan satu syarat kita dibawa ke rumah sakit kita dibawa ke dokter syaraf. Dari situ baru mau dibawa ke rumah sakit, udah kita masukin ke rumah sakit karena nggak memadai alat, akhirnya kita pindahin ke rumah sakit yang lebih komplit peralatannya gitu. Terus walaupun itu jauh banget dari rumah aku ya, dipindahin akhirnya ke RSPAD Gatot Subroto. Di situ dapat penanganan yang luar biasa, dapat pertolongan yang luar biasa. Dari situ baru kita tahu itu di rumah sakit yang awal tuh kita nggak tahu karena dokter bilangnya cuma pembengkakan liver sama saluran empedunya sama kantong empedunya itu banyak banget. Lalu begitu pindah ke RSPAD, dokter bedahnya itu dokter bedah digestif ya, pokoknya bagian internal itu langsung menafsirkan kalau dia curiga papa aku tuh ada cancer gitu. Kaget bener aja satu hari setelah dicek semuanya ternyata kansernya itu udah stadium 4 karena CA-nya itu udah lebih dari 500 dengan kondisinya dia yang makin menurun. Kami dari pihak keluarga dan tim dokter menyarankan untuk nggak kasih tahu papa kalau dia itu cancer sebelum ternyata cancernya itu udah banget banget, udah menyebar kemana-mana, liver, saluran empedu, 12 jari, bahkan sampai ke usus halus gitu. Tadi kita mau bunga dia itu operasi sebenarnya mau dibikin jalur bypass aja di pankreasnya supaya bisa ngeluarin racun-racunnya dia. Ternyata badannya dia nggak sanggup, ritme jantungnya dia tuh nggak memungkinkan untuk dia dibius total. Akhirnya dokter cuma bisa bikin lubangin untuk keluarin bilirubinnya aja, dibius lokal. Dari situ mulai keadaannya sampai baik dan kayaknya emang dia udah tahu kalau dia nggak akan bertahan. Tadi malam tuh orang berpikirnya kita gantian jaga biasanya dari pagi sampai sore sampai jam 8 jam 9 bagian aku sama kakakku yang cewek ke malam gitu pagi baru pagi tuh kakakku yang cowok sama ada caregivernya gitu yang harus standby setiap saat gitu. Jadi biar kita nggak habis tenaga gitu. Karena kebetulan di rumah aku tuh jauh banget rumah sakitnya tapi ternyata dia nggak mau dari malam tuh kayaknya dia udah juga udah sakit banget, bahkan dia perginya pun nggak bersuara, nggak iya nggak ada suara, nggak ada rintihan, nggak ada bilang sakit atau apa, nggak ada. Cuman udah diupayakan berbagai macam sama suster sama dokter, memang dengan baik. Iya, Usaha dari RSPAD juga sudah maksimal, sudah sepenuhnya lah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tadi malam itu memang sempat yang nunggu itu abang kita yang paling pertama nelfon kita jam 2 pagi, jam 2 ya, jam 2 kasih tau kondisi papa, kita langsung sudah berat gitu, kasih taunya cuman udah di rumah sakit yuk, papa udah berat gitu, papa udah berat. Udah akhirnya kita menuju ke sana, kita sampai di rumah jauh banget dari udah nggak ada, udah meninggal. Ya mungkin papa masih hidupnya masih
lumrah lah namanya orang tua gitu. Kita sadar bahwa mereka akan kembali lagi seperti anak-anak gitu, kayak ya sebenarnya bukan cerewet sih, bukan rewel ya, masalah biasa lah gitu, nggak ada yang menyusahkan kita gitu. Cuman yang memang aku seselin adalah dia tuh orangnya kan saking keras kepalanya tuh, disuruh ke dokter aja dia nggak mau, padahal dia tahu badan dia udah sakit, dia lihat kok perubahan badan dia tuh udah kuning, cuman dia nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Dan untuk supaya kita nggak bawa dia ke rumah sakit tuh dia nggak ngeluh, padahal begitu kita bawa ke UGD tuh semua dokter ngeliat udah badannya kuning, dokter udah bilang ini sih sakit banget loh pak, bisa-bisanya bapak bertahan, ini sakit pak gitu, sakit banget pak ini gitu. Kita baru tahu memang itu ternyata memang sakit banget gitu. Semua dokter yang ngeliat dia tuh pasti bilang gitu. Kita manggilnya Ato ya, karena anak asli cucunya itu manggilnya memang Ato. Dan saya jujur saya kehilangan. Aku tuh sayang banget. Memang setahun terakhir ini Kehilangan partner sholat Jumat, kehilangan teman masjid. Biasa kan kalau ke masjid itu boncengan sama saya. Masjid, air sebelum sakit nggak kuat. udah ya, atau di rumah ayo tuh pakai kursi aja. Nah, airnya kok porsinya nggak mau, jadi kok pakai nyerang gini, ada apa gitu. Jadi salah satu imam atau figur saya dari sisi ibadah tuh yang dalam keadaan sakit pun saya sering kan, atau tinggal di rumah kita sudah berapa tahun, setahun hampir 2 tahun itu tinggal di rumah kita, jadi dalam keadaan sakit parah beliau masih sholat, masih dalam tiduran itu masih sholat. Tahajud tengah malam nggak pernah lewat, saksinya tengah malam dalam keadaan kita masih ngantuk atau tuh masih udah terlanjur sampai masih sempat tuh gitu, badan udah kuning masih sholat. Ya jujur ya kehilangan saya partner di masjid sholat Jumat, sangat kehilangan. Dan pastinya saya yang nggak pernah saya lupa, setiap pagi kita nganterin abai sekolah tuh pasti Ato bilang cucu antar kan bangun ya cucu Ato Selalu ngomong gitu, nggak pernah enggak. karena sayang banget semua sayang banget, nggak pernah ada yang jelek. Apapun yang dilakukan sama cucunya tuh benar, terus benar. Pada masih hidup, Dia nggak pernah ninggalin jangan apa-apa. nggak pernah nyusahin. Ya saat terakhir itu ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan, atau begitu saya masuk bisa kan saya yang salim ini kok atau yang salim gitu sama saya, atau apaan, saya malah cium tangan, dia juga cium tangan saya terus ngomong ya makasih ya makasih apa atau makasih maaf atau ngerepotin. Iya, beberapa lama. Kalau sama hari ini tuh 14 hari. Di rumah sakit. Satu lagi dia juga lagi. Sebelum ada penyakit ada firasat Sebenarnya tuh kita semua udah mempersiapkan diri untuk keadaan ini. Ya. Karena memang dokter pun juga sudah, sebenarnya dokter nggak angkat tangan, dokter nggak, hebatnya tuh dokter nggak bilang untuk Terus kita fight. menyerah. Terus fight. Cuman solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita patah hati jadinya ya. iya Semangat. gitu. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha, walaupun aku yakin sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa
kansernya dia tuh udah menyebar. Terus bahkan waktu aku tanya ada kemungkinan bisa kemo nggak, karena kan menyebarnya tuh udah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget gitu. Dokter sih nggak menyarankan untuk kemo, malah jangan, kasihan usianya udah terlalu tua. Bukan cuma usianya sih, tapi kondisi fisiknya dia tuh nggak memungkinkan lah kalau dia harus sampai kemo gitu. Jadi yang penting kita sekarang nggak usah kemo dulu, nggak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badannya dia supaya dia happy dulu nih ngeliat badannya nggak kuning-kuning gitu. Kita bikin seneng papa aja dulu, yang penting mah papa. Dan dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa, karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support gitu. Dokternya baik banget tuh, dokter Budi itu baik banget. Biasa ini udah banyak banget ya. Kalau udah nggak ada kan emang baru kerasa ya. Banyak hal yang biasa kita lakukan tuh nggak dilakukan, dan papa tuh orangnya kan sebenarnya dia tuh orangnya disiplin. Jam berapa dia makan tuh dia pasti turun, makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Terus jam berapa dia harus tidur itu dia kayak udah punya alarm sendiri gitu. Tapi sisa masih tidur. Sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 papa pasti bangun nih gitu. Jadi jam 8 sudah tidur. Kecuali kalau dia janjian pergi sama teman-temannya. Kita tuh sering support, aku terutama. Pak ayo pergi sama teman-teman papa, ayo senang-senangin gitu. Karena temannya banyak sebenarnya, tapi di hari-hari di minggu-minggu terakhir dia sudah sakit banget itu, bahkan aku suruh dia untuk hubungin teman-temannya aja dia nggak mau. Makanya tadi banyak banget teman-temannya yang pada bilang sama kita, kok tante atau om nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, kok tante sama om nggak tahu sih kalau papa tuh dirawat gitu. Karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai Ato tuh pernah waktu itu kita lagi makan, Ato tuh baca di WhatsApp ya teman Ato meninggal lagi satu, terusnya ya meninggal lagi. Jadi mungkin kayak dia nggak mau baca grup tuh kayak gitu. Kayaknya gitu. Ya, Sempet ada kalimat yang bikin saya tuh apaan sih atau apa nih ya, oh ya mama ngapain, udahlah kita mah atau juga atur duluan atau saya duluan justru udah. Jadi atur dulu kebiasaan habis sholat subuh tuh nggak tidur lagi atau jalan pagi, habis itu beli bubur ayam, makan telurnya 2, duha baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu, terus duha, terus tidur. Nanti zuhur dia turun, makan zuhur, sholat dulu, terus turun. Memang rutinitasnya bener-bener cuman gitu-gitu aja.